Visi gerakan pemuda Ansor itu ada 4. Satu, revitalisasi nilai-nilai dan tradisi. Yang kedua, memperkuat sistem kaderisasi. Yang ketiga, distribusi dan distribusi potensi kader. Dan keempat, yang baru saja saya sampaikan adalah kemandirian organisasi. Revitalisasi nilai-nilai tradisi saya kira sudah berjalan dengan baik di Bengkulu. Saya mendengar bahwa banyak tradisi Ubudiyah dan Amaliyah Nahdlatul Ulama, alhamdulillah ini harus menjadi kerja terus-menerus dan tidak boleh hilang di gerus zaman. Saya perlu sampaikan kalau kita di Jawa, sahabat-sahabat sekalian, dulu kita masih sering mendengar ada jamaah tahfidz NU, jamaah tahfidz muslimat, tibaan muslimat. Sekarang sini sudah mulai hilang diganti dengan majelis taklim RT 1 RW 2 dengan begitu-begitu. Dan saya tidak ingin ini ada di Bengkulu. Saya berharap tetap saja di Bengkulu itu jalan, nanti mungkin ada jamaah tahlil Ansor, jamaah tahlil muslimat. Ini tetap perlu untuk terus dihidupkan. Ini bagian dari usaha merevitalisasi nilai-nilai dan tradisi. Yang kedua, sistem kaderisasi. Saya juga tidak pernah ragu bahwa di Bengkulu kaderisasi ini tetap terus berjalan dengan baik. Tetapi saya juga ingin mengingatkan sahabat-sahabat sekalian, yang pertama di masa pandemi ini tentu kaderisasi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara normal. Tidak bisa kaderisasi menumpuk banyak kader gitu, banyak orang seperti dulu. Dulu kita kalau di Klasar bisa sampai 200 orang gitu kan, dan berkumpul dalam satu ruangan yang tidak ada jaraknya. Tidur pun kalau di satu ruangan itu sudah kayak ikan pindang begitu, tumpuk-tumpuk gak jelas. Tetapi kan di masa pandemi ini tidak boleh itu dilakukan. Kita harus berkreasi bagaimana agar kaderisasi tetap jalan, tetapi juga mampu atau bisa kaderisasi ini menjadi bagian dari pencegahan COVID-19. Jangan sampai kaderisasi yang kita lakukan ini justru menjadi klaster baru dari penularan COVID-19. Dan saya yakin sahabat-sahabat sekalian mampu dan bisa melakukannya. Kemudian yang perlu saya sampaikan, kaderisasi ini sahabat-sahabat sekalian, jangan memandang bahwa kaderisasi ini hanya dalam konteks merekrut anggota. Kaderisasi itu manfaatkan juga untuk mengkader diri sendiri. Apa artinya? Bahwa kita semua menjadi pimpinan di setiap tingkatan, baik pimpinan, mulai pimpinan ranting, pimpinan PAC, pimpinan cabang, pimpinan wilayah, sampai pimpinan pusat ini, mari kita jadikan organisasi ini bagian dari mengkader diri sendiri, bahwa suatu saat nanti kita semua akan menjadi pemimpin, dan Ansor ini menjadi kawah terbuka di muka buat kita semua untuk mengkader diri sendiri, sehingga pada saatnya nanti kita mampu menjadi pemimpin yang benar-benar bisa dihandalkan. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, saya juga perlu menyampaikan bahwa menjadi pemimpin itu sebenarnya tidak sulit. Menjadi pemimpin itu catat yang baik-baik kita. Kemudian yang kedua, lakukan itu. Catatan itu lakukan. Yang ketiga, catat hal-hal buruk yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu. Catat semua yang buruk-buruknya. Dan yang keempat, tinggalkan itu. Hanya itu saja rumusnya. Kalau kita bisa melakukan 4 hal ini, saya kira ini akan menjadi organisasi dan kita sebagai calon-calon pemimpin ini juga menjadi baik. Karena rumus ini saya dapatkan karena salah satunya adalah mencontoh kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu al-khairu kulluhu fi ittiba'ir Rasul. Jadi contoh yang paling baik itu ya hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu begitu mencatat perilaku baik para nabi sebelumnya, dan kemudian beliau melaksanakan. Selain tentu langsung oleh Allah SWT melalui Nabi Jibril dan pemimpin yang mencintai, jadilah pemimpin yang mencintai dan dicintai. Pak Soleh, sahabat Soleh ini kalau jadi pemimpin ya jangan galak-galak, dikit-dikit marah nggak boleh. Marah boleh tetapi harus proporsional. Jadilah pemimpin yang dicintai, yang mengarahkan dan tidak menyesatkan. Marah kalau dalam pemimpin itu tentu dalam konteks mengarahkan, bukan konteks menyesatkan. Saya yakin karakter Pak
sahabat soleh itu ya seperti itulah. Ini mirip-mirip dengan karakter Kanjeng Nabi ya. Jadi sahabat soleh harus menjadi pemimpin yang dipatuhi karena dicintai, bukan karena ditakuti. Itu kata kuncinya. Ini seperti Kanjeng Nabi lah. Nah, saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat sekalian terkait dengan kemandirian yang awal saya sampaikan tadi itu juga meniru apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Kita tahu sebelum Nabi hijrah itu Nabi membuat pasar terlebih dahulu. Pasar ini konteksnya apa? Tentu kemandirian. Al-malu rukun jamaah. Kanjeng Nabi mengatakan begitu. Jadi kalau kita ini bisa mandiri secara organisasi, secara ekonomi kita kuat, maka jamaah kita, pasukan Banser, pasukan Ansor kita juga akan makin kuat dan disegani oleh mereka yang ada di luar kita. Nah, saya berharap sahabat-sahabat di Bengkulu karena ini mumpung lagi rakor, pikirkan dan usahakan agar Ansor dan di Bengkulu beserta seluruh kadernya ini mandiri. Saya nggak tahu caranya karena ini butuh kearifan lokal dan hanya sahabat-sahabat yang di Bengkulu yang tahu bagaimana situasi di Bengkulu. Saya yakin ini bisa kita bersama, tentu perlu waktu dan tidak semudah membalik telapak tangan. Kuncinya adalah percaya diri. Percaya bahwa kita bisa melakukan ini dan tentu hanya yang bisa kita andalkan itu hanya diri sendiri. Selain tentu Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa kita ini bisa, percaya diri bahwa kita ini bisa membuat kita sebagai kader dan organisasi ini mandiri. Yang terakhir sahabat-sahabat sekalian, saya perlu ingatkan juga kepada kita semua, kepada saya dan sahabat-sahabat sekalian untuk tetap mempertahankan keyakinan dan ajaran para sepuh dalam hal berislam Ahlussunnah wal Jamaah dan tentu pemahaman Islam rahmatan lil alamin. Ini penting sahabat-sahabat sekalian karena kita tahu di luar sana masih banyak kelompok-kelompok yang anti toleransi, anti perbedaan, kelompok-kelompok yang mengedepankan kekerasan daripada bicara dengan baik-baik. Masih ada kelompok-kelompok yang menginginkan negara di luar negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus mencontoh para kiai kita, para pendahulu kita, ulama-ulama kita, termasuk para muassis jamiah, ulama. Bagaimana kita ini berislam dengan tetap menghargai Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini adalah sunatullah. Perbedaan-perbedaan ini juga sudah dipersatukan dalam kalimat musyawarah yang kita kenal dengan Pancasila. Dan saya kira kita sebagai kader, sebagai santri para muassis jamiah ulama wajib mempertahankan ini. Saya selalu katakan bahwa Indonesia ini adalah harga diri kita. Indonesia ini adalah harga diri kita. Karena apa? Indonesia ini dimerdekakan salah satunya oleh para muassis jamiah ulama. Ini warisan dari para muassis dan menjaga warisan juga adalah menjaga harga diri. Sahabat-sahabat sekalian yang paling akhir, jangan pernah lupa untuk terus meminta pertolongan Allah dalam setiap upaya dan langkah. Hanya dengan begitu, sahabat-sahabat sekalian, kita akan menemukan hasil dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian sahabat-sahabat sekalian dan Kiai Khairuddin Wahid. Mohon maaf jika ada banyak kurangan. Sukses, selamat berakor dan mudah-mudahan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan bermanfaat untuk organisasi Gerakan Pemuda Ansor terutama di masa yang akan datang. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rakor saya buka dengan resmi. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sahabat soleh, terus semangat sahabat soleh. Terima kasih. Allahumma barik lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaderisasi ini saya setuju dengan ketum tadi, bukan berarti kita secara kapasitas selalu melakukan organisasi itu penting. Cuman yang terpenting adalah bagaimana mengkader orang-orang yang sudah dikader secara formal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di workshop di wilayah Semangat nomor 1, sahabat-sahabat pimpinan wilayah yang saya hormati, sahabat-sahabat pimpinan cabang, baik ketua, sekretaris maupun satkorcap yang sudah hadir lengkap ya, seluruh cabang hadir ya, ini ya, seluruh cabang hadir. Alhamdulillah. Begini sahabat-sahabat, kenapa kita rakor? Yang pertama, rakor ini bertujuan untuk menyulitkan kita kembali, membangkitkan kita kembali di tengah pandemi ini yang hampir 8 bulan kita off dari kegiatan baik kehadiran, konsolidasi maupun kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Di awal-awal COVID memang kita giat. 3 bulan pertama kita giat, walaupun sahabat-sahabat pimpinan cabang tidak melaporkan kepada pimpinan wilayah, tapi saya memantau hujan lepo yang luar biasa. Kalau kita bicara soal barisan, kita di sini barisan semua. Cuman tatkala tegaknya yang membedakan, Ansor bisa melahirkan atau membuat kebijakan dari organisasi. Banser, Kasat Korwil, Kasat Korcap, Kasat Koryo itu tidak mempunyai kebijakan itu, akan tetapi di mana peran kita, yaitu menjalankan dari kebijakan yang dibuat pimpinan gerakan pemuda. Nanti melihat kesiapan baik dari sampai hari ini kekosongan pimpinan, jangan sampai Ansornya juga seperti itu. Itu yang. Tetapi sesungguhnya ada beberapa wakil di bawahnya dan itu pun bisa membantu. Namun sampai hari ini masih belum bisa dilakukan secara efektif. Jujur itu kesalahan kami, mungkin kurang koordinasi dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan wilayah beserta jajarannya, Kasat Korwil bersama kesatuan seluruhnya jajaran wilayah dan sahabat-sahabat semua pimpinan cabang se-Provinsi Bengkulu dan Kasat Korcap se-Provinsi Bengkulu yang PWGP Ansor Provinsi Bengkulu beserta jajaran, dan yang saya hormati Kasat Korwil Provinsi Bengkulu beserta jajaran dan sahabat-sahabat pimpinan cabang yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ketua Pimpinan Wilayah beserta jajarannya, Sakorwil dan beserta jajarannya, dan sahabat-sahabat pimpinan cabang yang silakan di-subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan dengan yang lain. Terima kasih.